Dunia udah gila. Tweet ini terjual lebih dari 40 miliar rupiah. JPEG file ini terjual lebih dari 1 T rupiah. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, nama gue Agus Leo Halim, di mana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube semua yang berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif membaca buku, kreatif negosiasi klien, kreatif keuangan. Apapun isi hati kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. So gue hari ini mau memberikan kabar bahagia dan kabar buruk juga. Kabar baiknya adalah buat kalian yang pejuang-pejuang konten digital, sekarang lagi hype banget yang namanya NFT, Non-Fungible Tokens. Now to the latest trend that's sweeping the internet. Called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. Oh my gosh. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. Non-fungible token. Kata fungible apa aja kalian mungkin nggak tahu kan? Gue juga coba Google kata fungible itu artinya sepadan. Untuk lebih dimengerti gue rasa lebih simple kalau misalnya kita pakai sinonimnya, which is replaceable, non-replaceable token. Non-fungible token itu adalah suatu karya digital kita yang diverifikasi oleh teknologi bahwa hak miliknya itu adalah milik kita. Dan karya tersebut bisa diperjualbelikan. Itu yang bikin NFT ini, atau banyak orang ngomong nifties, jadi hype. Fungible itu kayak beras, dimana mau beras 1, beras 2, beras 3 sama-sama beras kan. Sebuah yang fungible, sesuatu yang replaceable. Beras ke-1 sama beras ke-2 fungsinya sama. Dan contoh analogi paling simpel lagi adalah duit. Duit 10.000 ini dan 10.000 ini ya sama aja kan, namanya duit 10.000, nilainya sama, yaitu 10.000. Yang gak replaceable itu contohnya kayak Mona Lisa. Kita tahu Mona Lisa yang asli itu ada di mana. Dan analogi lainnya mungkin contoh kartu Pokemon. Kalau kalian tahu, kartu Pokemon yang Shadowless, yang first edition, yang ada tempelan first edition ini, itu harga jauh lebih mahal daripada yang gue punya. Kenapa? Karena cuma ada sekian banyak di dunia itu. Jadi nggak bisa di-replace ke edisi berikutnya. Non-fungible things pasti lebih mahal dibandingin fungible things. Kita coba replace kata fungible-nya, sesuatu yang tidak bisa tergantikan pasti lebih mahal dari yang bisa tergantikan. Sederhana kan? So, jadi kabar baik buat kalian yang bisa berkarya, yang bisa kreasi sesuatu secara digital, contoh si Beeple. These works of art exist in the digital world, and now they're worth millions of dollars. It's part of an explosion in the market for NFTs, digital tokens that prove ownership of things like digital art that you can't even touch. The center of this virtual gold rush is Mike Winkelmann, better known as Beeple. Like I never thought I could sell my work like this. Bisa membuat karya-karya seperti ini, kalian bisa memperjualbelikan kalian punya karya secara otentik, bahwa ini tuh emang karyanya kalian. Pertanyaan besarnya adalah gimana cara verifikasinya? Dengan menggunakan teknologi blockchain. Secara sederhana, blockchain itu seperti bank. Cuma bedanya, kalau blockchain itu nggak cuma satu entity, tidak cuma satu badan. Blockchain itu adalah semua server atau komputer yang ada di dalam ekosistem tersebut. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa nonton video gue yang ini. Tapi secara sederhana, jadi pokoknya kalau misalnya kita ngejual kita punya karya ke orang lain, akan direcord oleh teknologi yang namanya blockchain. Dan pas diangkat ke teknologi, sekian banyak orang akan memverifikasi bahwa karyanya kita tuh sudah dibeli sama orang tersebut. Dan dikonfirmasi pastinya apakah orang ini mempunyai duitnya atau tidak. Banyak blockchain yang support NFT, tapi yang paling banyak dipakai untuk mint NFT adalah Ethereum. Dan menurut gue, hype NFT ini pun berkorelasi dengan harga Ethereum yang sekarang makin lama makin naik. Apakah kalian harus jualan NFT? Menurut gue, NFT itu bisa jadi sesuatu kalau kalian punya nama. Jadi gue contoh kasus kan gue. Kalau misalnya gue sekarang jual gue punya tweet, di mana gue tahun ini bisa dapat 100.000 subscriber, apakah ada yang mau beli? Ya mungkin pas gue relevan kali ya. Tapi ya, kita ngomong sekarang ya kagak mungkin kan, kayak siapa gue gitu kan. Kalau misalnya gue Jack Dorsey, CEO-nya Twitter, ya gue berani jualan tweet gue. Lebih dari 2 juta US. Bahkan terjual lebih dari 30M. You serious? Kalau misalkan gue si Beeple, dimana gue punya kapasitas untuk bikin digital art sekeren ini setiap harinya, ya gue juga berani jualan gue punya karya.
Jadi harus ada konteks di mana subjek yang mengeluarkan karya tersebut tuh itu siapa, layaknya seni secara tradisional. Kalian nggak mungkin kan mau beli gambar abstrak ini kalau misalkan bukan seniman terkenal. Jadi balik lagi ke salah satu fungsi seni juga, di mana itu adalah cara orang-orang kaya untuk menunjukkan status sosialnya dia bahwa nih di ruangan gue ada lukisan Mona Lisa. Apakah kalian harus cuma graphic designer doang? Kagak juga. Di Amerika Serikat sudah terbukti bisa masuk ke industri olahraga, di mana ada namanya NBA Top Shot. Klip LeBron James ini bisa terjual lebih dari 200.000 US. Padahal ya kita bisa nonton itu di YouTube kan. Tapi balik lagi yang bikin hype adalah itu klip lu bisa punya lu gitu. Walaupun orang-orang bisa lihat, tapi lu bisa bangga, lu bisa taruh di lu punya laptop, bisa taruh di lu punya sertifikat blockchain lu bahwa ini punya gua loh. Itu status sosial kan jadinya kan. Dan menurut gue industri musik pun juga bisa banget nerapin NFT ini, dimana udah banyak banget headline pemusik-pemusik di Amerika Serikat udah jualan NFT-nya mereka. Bahkan Logan Paul, si YouTuber itu pun sudah jualan. Jadi lihat NFT ini seperti karya kalian tuh dikasih centang biru dan bisa diperjualbelikan. Kenapa sekarang? Orang kan bisa tinggal save as JPEG aja. Kenapa mendadak hype? Siapa yang beli sih bro? Gue nggak ngerti ini. Oke, kita bisa berkarya, kita bisa jualan, tapi siapa yang beli? Pertanyaannya. Well, menurut gue dunia memang unik. Jadi kita nggak bisa judge orang menggunakan uangnya seperti apa kan. Kalau kalian nggak tahu, ada orang yang buang duit $4,57 juta untuk makan siang sama Warren Buffett. Bro, gue tertarik banget gimana cara jualannya. Banyak banget yang udah bikin tutorialnya. Coba gue bahas secara singkat aja. Yang paling terkenal sekarang adalah OpenSea, di mana kalian butuh namanya MetaMask Wallet. Dan sepengetahuan gue, untuk kalian listing, kalian akan kena gas fee untuk verifikasi bahwa karya kita itu sudah ada di blockchain tersebut. Yes, ada beberapa platform yang bilang mereka nggak butuh gas fee, tapi gue jujur karena ini juga baru buat gue agak skeptis kalau nggak ada gas fee, terus verifikasinya seperti apa. Masa depan pejuang konten digital ini seperti apa. Menurut gue dengan ada NFT ini justru membuka peluang untuk kita. Sekarang kita diberikan akses untuk juga listing kita punya karya. Menurut gue itu sih menarik banget dan ngebuka peluang-peluang kita sebagai pekerja di industri kreatif. Tapi yes, nih ada kontra di mana akan banyak orang-orang ngaku bahwa ini tuh karyanya gue. Karena kita tanpa ada ini pun sering banget kita lihat di Instagram di mana bilang, kok lu copy gue punya karya sih? Loh, ini kan inspired by hal-hal subjektif itu yang kita masih bingung kan gimana kita cari garis lurusnya kan. Karena juga banyak banget kasus dimana yang gift cat ini malah diduplikasi tapi dibedain dikit gitu. So itu menurut gue masih jadi perdebatan antara seniman untuk mereka mau listing mereka punya karya atau kagak. Tapi bikin kita juga jadi takut ketinggalan, takut FOMO gitu. Kalau misalnya gue nggak listing sekarang, nanti keburu orang lain listing karya yang mirip sama gue. Nah itu yang jadi FOMO kan. Ada peran antagonis lainnya dari sisi manusiawi. Seperti yang tadi gue bilang, orang banyak mint dia punya NFT dari blockchain Ethereum. Dan per data hari ini, Ethereum itu banyak banget memakai energi. Seperti kalian bisa lihat di chartnya ini. Dan banyak energinya ini kan berarti kita butuh banyak bahan bakar dong untuk bisa support konsumsi energi sebegini banyak. Dan banyak orang mengkorelasikan ini ada dampak ke buminya kita. Itu kenapa mungkin Elon Musk mau cepat-cepat ke Mars dan bikin bumi jadi pusat blockchain. So jadi gue rekomen buat kalian coba deep research buat diri kalian sendiri. Tapi yes, karena ini channel buat pekerja industri kreatif, gue berasa ini sesuatu yang gue butuh share ke kalian bahwa masa depan pekerja industri kreatif dengan adanya NFT ini menurut gue makin cerah. Yes, gue tahu banyak banget perantagonis pada bilang ini adalah tulip mania, dimana ini bakal siap-siap aja bro nih kayak tahun 2000 dimana semua .com lagi hype terus mendadak buzz. Tapi bukan berarti pas abis buzz itu teknologi kita nggak pakai kan, akhirnya masih kita pakai kan, tapi cuma butuh koreksinya doang. So gue rasa di 50, 60, 70 tahun ke depan ini bakal bisa diadopsi secara massal. Pendapat pribadi gue terhadap NFT ini, gue berasa sebagai orang yang mempunyai aspirasi sebagai digital artist seperti yang kalian bisa lihat di gue punya Instagram, dan melihat cerita-cerita sukses seperti Beeple memberikan inspirasi ke gue, dimana kalau misalkan lu bisa berkarya kayak si Beeple setiap hari, buat satu digital art setiap hari satu lu, menurut cerita si Beeple, akan ada waktu di mana kalian akan diapresiasi karyanya. Tapi jelasnya kalian butuh nge-branding kalian punya diri di sosial media. Karena Beeple kalau tanpa sosial media, gue yakin dia pasti nggak se-hype ini. Tapi karena ada sosial media, itu enhance, makin nge-boomin dia punya branding. Oleh karena itu, gue sebagai orang yang punya ketertarikan terhadap digital imaging juga jadi pengen makin menekuni ini. Karena gue tahu kalau misalnya gue bener-bener tekun, bener-bener konsisten, gue bisa nih akhirnya buat gue punya karya kayak sih
Charizard, tapi nggak tahu kapan kan, kayak Charizard kapan gue bisa bikin Charizard first editionnya gue gitu. Gue tahu banyak yang skeptis terhadap berapa orang sih yang bisa kayak Beeple bro, sehari ngerjain satu doang. Dia tuh udah kuantitasnya bagus, kualitasnya juga bagus lagi bro. Akan terkesan sebagai long shot, tapi dari pendapat gue pribadi ini adalah sumber motivasi, dimana kalau beneran kita tekun, beneran kita konsisten terus, pasti bisa menuai di kemudian hari. Karena sebelum zaman NFT ini kan pada bilang, lu mau ngapain sih di industri kreatif? Lu paling bisa jadi apa sih? Lu harus belajar bisnisnya, lu harus jadi agency. Buat kalian yang baru hari ini denger terhadap cerita si Beeple, komentar kalian apa? Apakah kalian merasa makin ada harapan, atau justru kalian malah berasa, wah susah banget bro, gue tiap hari, sehari harus bikin satu karya, terus harus sekeren Beeple. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah juga. Buat kalian yang udah pernah coba buat NFT kalian, mungkin kalian bisa bantu komen di bawah. Pengalaman kalian seperti apa? Sudah terbayarkan atau belum? Apa komentar kalian terhadap industri NFT tersebut? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.